Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Pokemon, podcast asik temenin kamu guys. Di podcast kali ini kita udah lama ya nggak ketemu. Sekarang Pokemon udah mau memasuki episode keempat. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jadi ghosting ya. Oke, kenalin aku Nisa. Dan di sini aku nggak sendirian nih. Aku bersama dengan Aise. Halo Aise. Halo Kak Nisa. Wah, bersemangat sekali ya rupanya. Ya dong, harus semangat. Aise gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku sehat Kak, Alhamdulillah baik-baik aja. Kak Nisa gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, aku juga sehat. Alhamdulillah. Oke, gimana perasaannya pertama kali diundang ke Pokemon? Aku seneng sih Kak, tapi aku gugup banget soalnya aku tuh masih malu-malu gitu, masih nggak percaya diri kalau ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi aku seneng banget sih Kak, bersyukur. Makanya sih Kak Nisa udah ngundang aku. Wah, sama-sama. Gak boleh gugup dong. Kita udah jadi mahasiswa, bukan lagi siswa. Iya Kak, betul itu. Kak Nisa kayaknya harus banyak-banyak ajarin aku sih Kak, biar nggak gugup. Bisa ini. Oke, sip. Oke, kemarin udah sempat menjadi maba, walaupun ya maba online ya. Tentu atmosfernya berbeda dengan waktu di SMA, kemudian pindah menjadi mahasiswa. Benar-benar perbedaan yang signifikan sekali ya. Gimana Aisyah rasanya sekarang udah masuk dunia perkuliahan? Udah jadi mahasiswa? Rasanya sih ya sedikit berbeda sih Kak. Kayak apa, menjadi mahasiswa mungkin sedikit ada tuntutan gitu ya Kak ya mungkin. Mulai dari tuntutan untuk mengefisienkan waktu, terus juga ya apapun itu deh Kak intinya. Kalau Kak Nisa sendiri gimana kira-kira Kak? Wah, kakak juga waktu maba dulu ngerasa bener-bener atmosfernya tuh bener-bener beda banget waktu selama di SMA. Kayak di SMA itu kita lebih have fun, lebih senang gitu, lebih refreshing, lebih dapat karena kan ketemu banyak orang ini itu dan lain sebagainya, bisa kesana sini gitu. Nah waktu kakak maba kemarin itu kebetulan banget pas lagi tinggi-tingginya COVID angkatan 20, makanya dulu ya sempat di angkatan kakak itu dipanggil angkatan COVID-19 sama kepala sekolahnya dulu kan, tangkinya. Oh iya Kak. Tapi kalau Kak Nisa sendiri kan udah berapa tahun nih? Kurang lebih udah mau 3 tahun ya Kak ya? Kalau 2 tahun ya Kak ya? Jadi mahasiswa online. Iya, jadi 2 tahun jadi mahasiswa online. Nah, kira-kira Kak Nisa pengen banget offline nggak sih Kak? Atau udah nyaman sama suasana online? Bertemu kasur segala macam. Tentu memang lebih nyaman sih sebenarnya perkuliahan secara online. Tapi ya ada kalanya kita bosan juga ya. Dan pengen banget sih rasanya ngerasain pembelajaran tatap muka gitu, nggak tatap maya melulu gitu. Iya Kak, betul. Tatap maya matanya sakit. Iya. Habisin kuota juga kan. Ya, betul. Betul banget Kak, pemborosan itu Kak. Kemarin waktu jadi maba gimana rasanya? Maba online sama ya kita. Ya Kak, betul. Sempat berekspektasi sih Kak, berekspektasi kalau nanti aku bakalan ngerasain kayak PKKMB offline segala macem, terus aku ketemu sama orang-orang baru dari berbagai daerah gitu kan. Tapi giliran udah terlalu berekspektasi tinggi, malah dijatuhin tuh sama realita. Ternyata malah masih jadi maba online. Ya udah deh, cuman bisa diem aja Kak. Sama. Dulu kakak juga ya waktu
memasuki perkuliahan waktu maba. Kayak kepikiran banget ngelihat video tahun lalu PKKMB meriah banget nih. Angkatan 19, angkatan 18 ke atas. Apa sih semua tuh dijadiin satu gitu loh. Jadi kayak semua angkatan dari semua jurusan prodi pokoknya jadi satu gitu ngumpul kan. Kayak Ya. wah, luar biasa banget gitu. Dan ternyata ekspektasi itu hancur. Karena Betul, Kak. ya kondisi ini yang memungkinkan yang tidak memungkinkan kita buat bertemu langsung gitu. Dan Iya. kalau kakak juga tuh tahun kemarin itu waktu PKKMB ada memang beberapa yang dilaksanakan secara offline, tapi sangat-sangat mengikuti protokol kesehatan karena waktu zaman kakak itu benar sangat-sangat tinggi banget gitu COVID-nya. Iya, Kak. Waktu zaman aku juga iya, Kak. Jadi ada yang ikut offline juga, tapi kalau dari PTI 21 nggak ada yang ikut offline, Kak. Jadi dari prodi-prodi lain gitu. Oh, dari prodi-prodi lain ya. Kalau dulu itu palingan yang tinggal di Balam gitu yang mereka Iya, Kak. ikut secara offline. Oke nih, selama di kampus, sebelumnya udah pernah ke kampus belum nih? Udah, Kak. Waktu kapan ya? Waktu akreditasi, Kak, kayaknya. Wah, kamu masih beruntung sih bisa datang ke kampus, bisa tahu kampus gitu. Kak Nisa sendiri gimana? Kakak tuh waktu ke kampus itu cuma di awal-awal tuh cuma sekali. Habis tuh kakak ke kampus tuh cuma bantu-bantuin buat waktu tuh kakak ikut organisasi di Himasakta mau mubes kan, kakak jadi panitia di situ. Makanya jadi memang sempat ke kampus gitu. Waktu pertama kali ngeliat kampus kayak wow, terus tuh sepi banget tuh kayak beda banget gitu. Iya, Kak. Asli. Berarti Kak Nisa produktif banget. Kak Nisa aktivis banget ya, Kak. Kak Nisa ikut berapa organisasi, Kak, kira-kira? Kalau waktu dulu ya, dari kalau semester 1 sebenarnya sih cuma 2 ya, Forkom Prodi. Kalau Forkom Prodi kan wajib ya, formatif. Sama Iya. kakak itu ikut Himasakta. Mm-mm. Itu. Dan memang di situ kakak benar-benar terjun gitu di Himasakta. Iya, Kak. Tapi kayaknya Kak Nisa juga sempat ikut BEM nggak sih, Kak? Ikut Iya, ya? kakak sempat ikut BEM waktu itu di semester 2. Kakak ikut BEM. Kakak di Dinas Sosial. Waktu itu zaman gubernurnya Amiza Rejika. PKS. Oh iya, Ya, itu. Kak Wiza. Kenapa nih? Wiza. Nemu cem-ceman baru ya? Waduh. Tidak, Kak, tidak. Kalau Aisyah sendiri, waktu maba kemarin, atau enggak sekarang nih, ikut Ya. organisasi apa sih? Kalau aku sih ikut organisasi itu ada 3, Kak, sebenarnya. Tapi Wah, produktif sekali ya. nggak gitu, Kak, sebenarnya. Itu covernya aja yang produktif. Tapi aslinya ya ampun, kayak bagi waktuku tuh aku tuh masih rada keteteran gitu, Kak. Kayak aku ikut formatif, Kopma sama Himasakta. Himasakta itu aku ikut baru-baru ini, semester 3 ini. Nah, kalau untuk koperasi mahasiswa itu aku udah lama banget nggak ikut, Kak. Jadi ya bener-bener udah pasif aku, Kak, di situ gitu. Dan aku fokusin ya ke formatif sama Himasakta aja gitu sih, Kak. Kalau aku. Alhamdulillah, setidaknya kamu bukan bagian orang-orang yang Nolem. Enggak sih. Ya ampun, maaf ya guys. Oke. Sorry. Kak, itu kira-kira kalau dari Kanisa sendiri tips untuk produktif gimana sih, Kak? Kayak mungkin kegiatan atau aktivitas yang sering Kanisa lakuin itu apa supaya bisa lebih produktif gitu? Kalau dari kakak sendiri sih untuk kegiatan lebih produktif tuh yang pertama olahraga. Habis itu kakak kan memang hobi banget baca buku tuh. Iya. Jadi kalau nggak ada buku, lagi senggang nggak ada buku tuh kayak ada yang hilang gitu. Pokoknya mengisi waktu luang dengan membaca lah.
Wah, keren banget nih, Kanisa produktif banget, tahu nggak sih? Pantas public speakingnya bagus. Sebenarnya ini juga sih didapat dari kakak ikut organisasi sih. Iya kak. Sebelumnya waktu kakak belum ikut organisasi gitu ya, kakak nggak Mm-mm. dapet hal kayak gini kayak public speaking ini tuh kakak nggak dapet, dan kakak tuh kayak cenderung yang nggak berani gitu. Mm-mm. Iya kak, aku juga asli gampang masih minderan sih kak sampai sekarang gitu. Kayak apa dari cara ngomong gitu masih dredeg gitu. Masih belum berani intinya kalau untuk berbicara di depan umum. Iya, kakak juga kayak gitu. Jadi kayak sempet ya, Dek, kalau ngomong sama orang gitu ya udah kayak, duh gemeteran, terus tangan tuh udah dingin, kaki tuh udah dingin tuh kayak seolah-olah orang yang di depan kita tuh kayak mau makan kita gitu. Ya Padahal tuh betul. enggak. Jangankan sama banyak orang gitu ya kak. Kadang sama satu orang pun ya nggak tahu kenapa ya dredeg aja takut gitu kan. Padahal nggak kenapa-kenapa. Iya, padahal nggak kenapa-napa. Aduh, emang luar biasa banget sih. Tapi kalau kakak sih kayak yang menyiasati hal itu tuh, kakak dapat banyak tips sih. Kayak salah satunya, mungkin kita bisa mengalihkan kegugupan kita tuh dengan menggerakkan tangan atau apa ya, supaya lebih tenang gitu. Iya kak, bisa juga mungkin dengan memegang sesuatu kayak benda atau apa gitu. Kalau aku biasanya lebih megang sesuatu sih kak, kalau misalnya ngomong gitu. Jadi biar ada yang kepegang, jadi biar nggak gugup gitu. Apa nih yang dipegang? Spidol kak, spidol. Aduh, kirain hatinya doi. Aduh. Aduh, kita skip. Lagi tidak ingin bucin kak, weh. Skip banget ya ini, ya Allah, dunia perbucinan. Ayang-ayangan. Aduh. Sebenarnya kalau kakak sendiri ya, kakak lebih suka menggerakkan tangan sih ketimbang megang-megang sesuatu. Enggak, kalau lebih kayak gerak-gerakin tangan atau enggak ngalihin perhatian kita gitu kayak supaya lebih tenang lagi gitu. Oh, iya juga sih Kak. Kadang kalau Kak Nisa sendiri itu mengalihkan perhatiannya tuh ke satu sudut, misalnya kayak di tembok atau apa gitu, atau mungkin Kak Nisa tuh bisa jauh lebih fokus ketika memandang mata audiens gitu Kak. Kalau kakak tuh lebih ke misalkan satu titik gitu. Mm. Misalkan di tembok istilahnya, di belakang audiens ada tembok, misalkan kakak fokus di situ. Atau enggak kakak selalu bilang gini, kamu cuma ngomong sama diri sendiri, bukan sama orang gitu, enggak sama lu gitu. Kayak Oh, gitu kan. iya Kak. Boleh juga. Boleh juga tuh. Nanti deh aku coba. Waduh. Dulu pas waktu SMA Isa sempat ini online ya untuk di kelas 3 SMA. Iya Kak, betul. Jadi waktu kelas 3 tuh aku benar-benar online. Dari awal masuk sampai lulus online. Tuh. Kalau kakak dulu online-nya pas jadi maba gitu. Dan apa ya, waktu SMA itu kayak ngerasain waktu peralihan tuh bener-bener kayak ngerasain banget gitu bedanya. Bahkan dulu waktu jadi maba semester 1 semester 2 tuh kayak nggak ada waktu buat istirahat banget gitu loh. Bener-bener yang padat banget kegiatan itu. Iya Kak, betul. Apa aku sempat ngerasain toh Kak waktu pertama kali jadi maba itu kan apa bener-bener apa sedih apa kita tuh berdiri di bareng sama device gitu kan, mesti kan mata juga capek gitu. Terus ditambah lagi tugas ini tugas video, aduh ya ampun, kadang pusing juga gitu. Bener-bener pusing banget kan. Apalagi waktu itu ikut organisasi yang benar-benar padat. Terus lagi ngadain lomba ini itu. Kita jadi CO-nya atau jadi sek CO-nya atau jadi ketuprak yang bener-bener wow. Ya, Gak Kak, ada istirahat banget. bener-bener ekstra banget itu, harus bener-bener mengeluarkan tenaga ekstra banget buat acara itu Kak. Iya, dan hal itu juga tuh harus disambi dengan perkuliahan kita. Iya Kak, betul.
Tapi ya kak ya, kadang kayak dengan kita dipepet dari dua situasi yang mungkin berbentrokan gitu, kadang kita juga bisa belajar dewasa juga nggak sih kak, kalau menurut Kak Nisa? Iya nggak? Iya benar, kita kayak lebih bisa ngambil keputusan yang tepat kayak gimana menyikapinya, nentuin prioritas yang kayak mana, terus tuh ke time managementnya. Bener Iya nggak kak. sih? Iya, time management tuh benar-benar sangat penting gitu. Dan Hmm. kita tuh nggak berantakan banget ini itu. Iya Jadi kak dulu betul. sebelum kakak kenal time management tuh kayak yang bahkan sampai istirahat itu tuh nggak bisa lagi gitu. Dari pagi ke pagi lagi ngeliatnya layar laptop terus. Iya. Itu ibaratnya tuh ya laptop tuh udah kayak doi sih Diliatin dipandang terus terus. nggak bosan-bosan. Sebenarnya tuh kita semua punya doi ya, doi kita tuh laptop. Ya kak betul kak. PC, iya bener banget kak. Doi kita tuh laptop. Luar biasa banget kan. Wah, Luar biasa banget. apalagi kalau misalkan nih, kalau waktu SMA kita kelupaan tugas ini tuh dan lain sebagainya, mungkin kita masih dikejar-kejar sama gurunya. Nah, kamu belum nyusun tugas ini tuh. Tapi kalau waktu masuk perkuliahan tuh enggak. Kayak yang kalau kita nggak ngumpul tugas ya udah itu resiko kita. Resiko, iya kak betul Oh iya banget. gak sih? Jadi kita waduh, lebih inisiatif lagi gitu ke depannya. Iya betul kak. Makanya kayak sebisa mungkin kita kan udah mahasiswa juga gitu. Jadi apa kayak sebisa mungkin antara kuliah dan organisasi itu bisa balance gitulah ya. Dengan cara kita sendiri ngatur waktunya sebaik mungkin gitu. Iya, benar-benar nih. Waktu itu kakak pernah kayak ngerasa gagal banget gitu, kecewa. Karena Karena apa? waktu itu kakak down banget, lagi bener-bener full padatnya di organisasi, terus tuh kuliah lagi padat-padatnya kan, Ya kak betul. ambruk. Wow, itu luar biasa Tumbang. banget. Tumbang ya. Jadi buat kalian semua nih, jangan lupa jaga kesehatan. Karena kesehatan itu nomor satu ya kak ya. Iya, bener. Iya betul Bener banget. aja. Kalau kita udah sakit, udah itu. Malah kalau dengan kita sakit itu malah tanggung jawab kita jadi semakin terbengkalai ya kak ya. Iya, jadi apa-apa tuh sakit pun yang dipikirkan tuh kita tugas gitu. Gimana Iya, betul, ini? Iya betul. Dan sedangkan sakit itu timbul dari pikiran kak. Kalau misalnya kondisi badan kita itu nggak fit, ditambah lagi kita nambah mikir, ya bukannya nambah sembuh ya nambah semakin sakit. Iya, benar-benar. Betul. Terus di online juga sebenarnya kita juga dapat hikmahnya lagi sih, kayak kita lebih bisa mengenal orang gitu. Iya kak betul. Lebih mengenal orang yang apa ya, yang belum pertama kita lihat secara langsung lah istilahnya. Ya, Ya, harus kayak lebih berlapang dada gak sih? ya kak, betul banget sih. Kadang kan ya namanya juga serba virtual ya kak ya. Apalagi kan kayak ibaratnya kita nih, kayak ibaratnya kayak aku atau sama teman-temanku gitu, yang sama-sama cewek gitu kan. Kadang kalau cewek itu kan lebih melibatkan hati gitu ya kak ya. Ibarat kayak mungkin nulis kalau misalnya hurufnya nggak dipanjangin, terkesan kayak ini orang nggak ramah banget sih gitu. Tapi padahal kan belum tentu gitu kan. Jadi kayak kita juga belajar untuk bisa menyikapi orang gitu meskipun kita belum ketemu gitu. Ada hikmahnya juga sih kak, emang. Bener banget sih. Karena kan kita kan nggak tahu ya sifat orang tuh kayak beda-beda. Mungkin di chat aja gitu orang kayak Iya. ramah, friendly, padahal aslinya enggak. Atau mungkin kebaliknya gitu, pas di chat ini pas ngomong tuh kayak dingin banget, tapi pas ketemu welcome banget gitu, beda kan. Hangat gitu. Iya kak betul. Kalau dari Aisyah pernah nggak sih ngalamin kayak hal-hal yang nggak ngenakin banget gitu? Kayak misalkan orang yang gak ngenakin banget pas perkuliahan gitu. Waduh, bikin kesel, emosi, nangis, aduh lah pokoknya.
Aduh kak, pernah sih kak sebenarnya waktu dulu awal-awal itu ya biasa kan kalau misalnya kelompok gitu kan ada kalanya kan kita dapat sama rekan kelompok yang emang bener-bener nggak bisa jadi support sistem buat kita gitu kan, maksudnya nggak bisa dijadiin partner buat kerja bareng gitu kan kak. Kadang letak tersinggungnya di situ gitu loh kak. Kadang kayak kalau misalnya diatur bukan diatur, maksudnya kan pasti kalau kerja kelompok tuh bakal ada pembagian tugas gitu. Kadang ada orang yang nggak mau dibagi tugas ini gitu, terus malah timbulnya jadinya marah-marah, suka nyalahin gitu sih kak. Jadi kadang kayak sedikit makan hatinya di situ gitu. Ya bener-bener. Apalagi mereka yang istilahnya cuek banget nggak sih soal tugas itu. Jadi kayak Iya betul. kita ngerasa ngekerja sendiri gitu. Iya kak, betul banget. Aku sering banget tau kayak, ya bukan apa ya, kadang aku sering banget kayak di kuliah ngalamin itu gitu kan. Kadang aku PC-in kayak kadang aku sempat mikir kayak, aku nggak mau nge-handle ini terus, aku nggak mau gitu kan. Jadi kadang tapi ya kayak teman-teman aku, kadang ada beberapa yang kalau emang nggak di chat itu ya mereka nggak ada inisiatif gitu loh kak. Jadi kan mau nggak mau kita turun tangan gitu ya kak. Karena ini juga kan kerja bareng-bareng, nilainya juga nilai bareng-bareng gitu kan. Tapi ya kadang kan dari mereka ada yang memang nggak bisa diajak kerjasama gitu, mungkin nggak enaknya di situ gitu. Bener-bener gak enak banget sih pas kita di posisi itu gitu. Waduh. Iya betul kak. Tahu gitu udah di posisi kayak gitu, ditambah lagi mata kuliah yang susah. Aduh ya ampun, berasa ujian hidup nggak sih? Bener-bener berasa sidang skripsi gitu ya. Ya betul banget. Luar biasa. Iya bener banget, perjuangan tuh. Perjuangan banget ya. Aisyah, kalau dari kamu sendiri nih, ada yang mau disampaikan nggak untuk diri sendiri yang udah berhasil bertahan sampai detik ini juga? Ada ucapan terima kasih mungkin? Iya kak, ada. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena udah mau bertahan, udah mau berjuang gitu. Ya meskipun ada kalanya ngerasa sakit ataupun apa gitu, tapi harus lihat ke masa lalu juga gitu. Seberapa keras diriku untuk berjuang untuk bisa kuliah di sini gitu. Dan bersyukur juga karena masih bisa dikasih kesempatan untuk berkuliah gitu. Dan teruslah untuk memberi manfaat ataupun feedback untuk orang lain juga, dan jangan lupa untuk terus berproses hingga melahirkan sebuah progres. Baik kak, kalau dari aku cukup. Kalau dari kakak sih, kakak pengen nyampein untuk kalian semua nih, para penonton, para pendengar yang setia dari awal ya sampai akhir ini mendengarkan Pokemon. Mungkin bisa tutup mata, terus tarik nafas, buang. Lalu kita dengerin ucapan terima kasih ini. Terima kasih untuk diriku sendiri karena telah bertahan. Terima kasih untuk diriku karena sudah berusaha. Untuk semua yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada. Untuk diriku, kamu boleh untuk sedih. Karena dari awal hidup kita bukan tentang pura-pura bahagia saja. Ketika kita berpura-pura, justru membuatnya lebih sakit. Ya, karena rasa sedihnya ditumpuk di hati. Kan kasihan, hati tidak sekuat itu untuk menerima semua. Untuk diriku, jika kamu dipukul oleh jatuh, maka kamu akan dipeluk oleh kuat. Kemudian akan ditemani oleh proses. Hingga nantinya kamu mengatakan, akhirnya usahaku tidak sia-sia. Jadi untuk jiwa-jiwa yang sedang putus asa, yang sedang mengelana di rimba dongeng tak bernama, ayo bangkit. Jangan terpuruk terlalu lama. Nanti bahagia cemburu loh. Karena kamu lebih setia pada rasa sakit. Oke, mungkin itu aja kali ya. Keren banget ya ampun. Kayak bener-bener feel-nya dapet banget, tau gak sih, sampai ke hatiku tau kayak. Waduh, sampai ke hati. Sampai ke hati dong. Oke, keren banget memang sih. Mungkin untuk pendengar yang sudah setia sampai di ujung ini,
saya khususnya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya ya dari hati. Iya, Cukup sekian aja untuk episode kali ini. Kita episode sharing session maba nih, maba online, gimana perkuliahan secara online, gimana dunia perkuliahan ini seperti apa. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Saya Hayatunisa. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Dadah. I got it.